Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data ketenagakerjaan bulan November bertambah sebesar 190.000 melebihi pertambahan sebesar 150.000 di bulan Oktober. Tetapi selama 2 bulan terakhir, pertambahan tenaga kerja di bawah angka 240.000 yang menunjukkan pasar tenaga kerja telah mengalami pelemahan. Sedangkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,7% setelah di bulan Oktober tercatat sebesar 3,9%. Inflasi di bulan November akan dirilis pekan ini, secara tahunan diprediksi tumbuh 3,1% year on year, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan 3,2% year on year di bulan Oktober. Sedangkan secara bulanan diprediksi tumbuh 0%, sama dengan pertumbuhan bulanan di bulan Oktober. The Fed akan membahas kebijakan moneter pekan ini, diprediksi tidak ada kenaikan suku bunga acuan. Data penjualan retail bulan November akan dirilis pekan ini, diprediksi turun 0,1% secara bulanan, sama dengan pertumbuhan 0,1% month on month di bulan Oktober. Zona Asia, data pertumbuhan produksi industrial China secara tahunan bulan November akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 5,6% year on year versus 4,6% year on year di bulan Oktober. Data penjualan retail China bulan November akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 12,5% year on year versus 7,6% year on year di bulan Oktober. Kita masuk ke zona Indonesia, cadangan devisa bulan November tercatat sebesar 138,1 miliar US dollar, membaik dibandingkan cadangan devisa bulan Oktober yang tercatat sebesar 133,1 miliar US dollar. Tingkat kepercayaan konsumen bulan November sedikit mengalami penurunan atau berada di level 123,6 versus 124,3 pada bulan Oktober. Pekan ini akan dirilis data neraca perdagangan bulan November yang diprediksi masih surplus 3,06 miliar US dollar, namun mengalami penurunan surplus sebesar 3,48 miliar US dollar pada bulan Oktober. Sedangkan data penjualan retail bulan Oktober diprediksi tumbuh 1,9% year on year, lebih baik dibandingkan pertumbuhan 1,5% year on year pada bulan September. Data penjualan mobil bulan November akan dirilis pekan ini. Untuk bulan Oktober mengalami penurunan sebesar 13,9% year on year. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 1,41% week on week di level 7.159,59. IHSG pekan ini masih dapat berada di fase positif, utamanya dari sentimen global, karena The Fed akan mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada kenaikan suku bunga acuan. Pasar saat ini lebih memprediksi bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga acuan di tahun 2024. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 876,80 miliar rupiah selama sepekan, atau outflow sebesar 14,54 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, infrastruktur, dan energi, masing-masing sebesar 10,68%, 8,55%, dan 1,52% secara mingguan. Pada tanggal 8 Desember 2023, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,52%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,57%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,72%, dan yield benchmark Sun 20 tahun turun menjadi 6,79%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 7 Desember 2023 tercatat sebesar 838,33 triliun rupiah
atau sebesar 19,94% dari total outstanding-nya, meningkat dibandingkan posisi per 1 Desember 2023, yaitu sebesar 836,9 triliun rupiah, atau sebesar 14,94% dari total outstanding-nya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun ini, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.